إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berisi tentang pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa makna dari ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata, sesungguhnya salat itu tanha, dapat mencegah anil fahsya'i, dari perbuatan keji, wal munkari, dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini yang ingin kita bicarakan pagi hari ini adalah tentang sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertama, kita perlu pahami apa sih yang dimaksud dengan perbuatan keji, apa sih yang dimaksud dengan perbuatan mungkar. Di dalam kitab Taisirul Karimir Rahman, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan al-fahisha atau perbuatan keji adalah perbuatan buruk tetapi disukai oleh hati dan hawa nafsu manusia. Perbuatan tidak baik tapi hati senang melakukannya. Apa? Beliau memberikan contoh kemaksiatan. Melihat video-video porno, berzina, berselingkuh, berpacaran, inilah yang dimaksud dengan al-fahsya, kata beliau. Kemudian kalau al-munkar adalah perbuatan buruk yang diingkari oleh akal sehat, yang diingkari oleh fitrah kita manusia. Itu namanya al-munkar, artinya yang diingkari. Seperti halnya apa? Korupsi, mencuri, menyakiti orang, menggolimi orang. Itu sebetulnya akal sehat kita sudah bisa memahami bahwa itu tidak baik, tapi itu dilakukan. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kalau orang melakukan sholat, maka sholatnya itu dapat mencegah dia dari perbuatan-perbuatan tadi, perbuatan keji dan mungkar. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa masih banyak orang yang suka STNJ? Sholat tetap maksiat jalan, sholat tetap mencuri jalan, sholat tetap menyakiti orang jalan, sholat tetap menggolimi orang juga jalan. Kenapa? Apakah ayatnya yang salah? Kan begitu? Tidak mungkin. Shadaqallahul azim, Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam tafsir ayat ini saya bawa kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa
fenomena STNJ ini tidak hanya terjadi di zaman kita. Itu dari zaman Rasulullah itu sudah ada. Orang yang rajin melakukan sholat, bahkan di sini dikatakan rajin qiyamul lail, tapi siangnya mencuri, siangnya korupsi. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah bercerita, pada suatu ketika ada salah seorang laki-laki menemui Rasulullah, matur kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan ini sering melakukan sholat malam, namun pada keesokan harinya dia mencuri." Jadi ada seorang laki-laki melaporkan tentang seseorang, "Ya Rasul, ini orang ini suka sholat malam, tapi kalau siang dia mencuri. Kenapa?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Innahu sayanhahu ma taqul." Sungguh jika sholat yang ia lakukan benar, pasti sholat yang dia lakukan akan mencegah dia dari perbuatan itu. Berarti kata kuncinya, sholat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar apabila sholatnya benar. Nah, berarti kita perlu mencari tahu sholat yang benar yang seperti apa, kan begitu. Ada dua pendapat ulama yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini mengenai sholat yang benar, yang nantinya efeknya dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang pertama pendapat dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Taisirul Karimir Rahman. Kata beliau, sholat yang benar yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menyempurnakan syarat dan rukunnya, kemudian dilakukan dengan khusyuk. Nah ini, menyempurnakan syarat-syarat, rukun-rukun, dan dilakukan dengan khusyuk. Nah, kita perlu, berarti ini masukan buat diri kita masing-masing, ya. Jangan sampai sholat yang kita lakukan itu sekedar ikut-ikutan, kan begitu ya. Tapi sholat yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya kita perlu belajar tentang fiqhus sholat, kan gitu. Fikih tentang sholat dimulai dari bab toharoh, karena toharoh ini salah satu syarat dari sah dan tidaknya sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita lakukan dengan khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu maknanya bukan berarti saat kita sholat kita tidak sadar dengan keadaan di sekeliling kita. Itu namanya semeji kalau sampai tidak sadar. Sholat itu harus tetap dilakukan dengan sadar. Karena khusyuk itu maknanya, ya, pengertiannya, kita sholat dan kita sadar dengan bacaan yang kita baca, dan kita sadar dengan gerakan yang kita lakukan. Itu sholat. Jadi ada salah seorang ulama mengatakan khusyuk itu tingkatannya 3. Pertama, dia sadar dengan apa yang dia baca, dia sadar dengan gerakan yang dia lakukan. Kemudian di atasnya itu, khusyuk itu adalah dia bisa memahami secara global apa yang dia baca. Subhana Rabbiyal Azim, berarti saya sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kata perkataannya tidak paham. Khusyuk level yang paling tinggi adalah dia betul-betul sadar dengan apa yang dia baca, sadar dengan gerakan yang dia lakukan, dan dia pun memahami makna dari apa yang dia baca. Jadi sadar khusyuk itu bukan berarti kita tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri, ya, pernah ketika sholat, beliau sedang sholat, kemudian Siti Aisyah mengetuk pintu, minta dibukakan pintu. Rasulullah melangkah membukakan pintu. Itu dijelaskan dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq. Artinya apa? Artinya Rasulullah dalam sholatnya beliau khusyuk, tapi tetap sadar dengan keadaan sekitarnya.
Siti Aisyah minta dibukakan pintu, Rasul sambil sholat itu membukakan pintu, kemudian melanjutkan sholatnya. Tapi jenengan jangan membayangkan rumah Rasulullah seperti rumah panjenengan. Jenengan sholatnya di sini, pintu rumahnya di sana, makanya jauhan. Rumah Rasulullah itu kecil. Beliau sholat dia menghadap pintu. Jadi sholat itu menghadap pintu. Jadi melangkah 2 langkah sudah bisa membuka pintu. Jadi jangan mempraktekkan. Jangan sholat di rumah, sholatnya di sini, pintunya di sana. Saya mencontoh Rasulullah, begitu ya, membukakan pintu, dia batal. Kebanyakan gerakan dan langkah yang dilakukan. Ketika sholat berjamaah, Rasul juga pernah saat jadi imam, mendengar ada anak kecil nangis. Nah kemudian Rasul mempercepat sholatnya. Mempercepat di sini bukan berarti 23 bulan cukup 7 menit, bukan. Tapi mempercepat di sini tetap sesuai dengan standar Madinah. Cuma bacaan ayatnya tidak terlalu banyak, kan begitu. Kenapa Rasul mempercepat sholatnya? Karena Rasul memikirkan betapa tidak nyamannya ibunya anak kecil tadi. Ibunya merasa tidak enak dengan lingkungan, dengan teman-temannya yang sholat berjamaah. Akhirnya Rasulullah memperingan sholatnya supaya ibunya cepat bisa menangani anaknya yang nangis. Baik, kembali ke masalah utama. Jadi sholat yang benar adalah sholat yang menyempurnakan rukun, syarat, dan juga dilakukan dengan khusyuk. Kemudian pendapat yang kedua yang dinamakan sholat yang benar, yang nantinya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini menurut Syekh Abdul Aliyah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Ankabut ayat 45 tadi. Kata Syekh Abdul Aliyah, sholat yang benar yang nanti efeknya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat yang mengandung 3 pilar. Sholat yang dilakukan mengandung 3 pilar. Apa 3 pilar ini? Pertama, ikhlas. Orang itu sholatnya harus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sholat bukan karena gak enak sama orang tua. Dia sholat bukan karena sungkan sama mertua. Dia sholat bukan sekedar sebagai status sosial. Umumnya orang Islam itu ngapain sih? Sholat, ya wis aku ya sholat. Sekedar status sosial. Jadi sholat yang dia lakukan betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dampaknya apa? Kalau dia sholat sudah memenuhi pilar yang pertama, yaitu ikhlas, dampaknya, dampak di dalam sholat, dia merasa ringan dalam mengerjakan sholat itu. Karena sholat itu berat. Sholat itu yang digerakkan bukan hanya tangan, kaki, dan badan kita, tapi yang paling berat adalah menggerakkan hati kita, menggerakkan jiwa kita, ruhnya kita. Itu yang berat. Kadang-kadang badan sehat, kan begitu ya, tapi aras-arasan untuk tangi, bangun, gitu ya. Karena sholat itu tidak hanya menggerakkan badan, tapi yang berat adalah menggerakkan hati dan jiwa kita. Nah, kalau orang yang sholatnya ikhlas, maka dia enteng, ringan dalam menjalankan sholat itu. Malam-malam bangun ringan, gak ada beban, gak ada masalah. Subuh-subuh ringan, gak ada beban, gak ada masalah untuk datang ke masjid. Itu dampak di dalam sholat. Ketika pilar ikhlas ada di dalam dirinya. Dampak di luar sholatnya apa? Dampak di luar sholatnya adalah akan tumbuh sikap ihsan dalam dirinya. Apa itu ihsan? Para ulama mengatakan badlul manfaati wal khair ilal akhirin. Dia senantiasa berusaha memberikan kemanfaatan dan kebaikan kepada orang lain, dan itu dilakukan tanpa pamrih. Semata-mata hanya berharap ridho dan balas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak peduli dengan pujian, dia tidak peduli dengan cacian, selama yang dilakukan tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar hukum pemerintah, tidak melanggar etika sosial, ada manfaatnya untuk banyak orang, maka dia melakukannya. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, kata Syekh Abdul Aliyah, agar sholat kita benar, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, harus ada pilar khosyatillah. Sholat ada rasa takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir sholatnya tidak diterima, khawatir dosa-dosanya tidak diampuni. Lalu dampaknya apa? Kalau ada khosyatillah dalam diri kita ketika sholat, dampaknya saat sholat dia akan berusaha sebaik-baiknya dalam melaksanakannya.
Tidak asal-asalan dalam mengerjakannya. Dia berusaha semaksimal mungkin melakukan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dampaknya di luar sholat apa? Dampaknya di luar sholat akan muncul sikap muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mau berkata, mau bersikap, mau bertindak, dia hati-hati. Apakah yang dia ucapkan, yang dia lakukan, yang dia tunjukkan melanggar hukum Allah atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak, akan berhati-hati. Itu dampaknya di luar sholat. Yang terakhir, pilar sholat yang harus kita penuhi adalah zikrullah. Dalam sholat itu harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna lain dari khusyuk. Jadi saat sholat kita betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya di luar sholat apa? Dampaknya di luar sholat, kita pun dalam seluruh aktivitas hidup kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia juga wujudkan dengan cara sering membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini saja sebagai perhatian bagi kita bahwa ayat ini tidak salah. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada yang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti ada masalah dengan sholatnya. Mari kita perbaiki kualitas sholat kita, karena kita sering mendengar sebuah ungkapan, kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, kita mulai dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Semakin baik kualitas sholat kita, insya Allah semakin baik kualitas hidup kita. Demikian, mudah-mudahan sholat kita menjadi lebih baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.